Ya, yang ke kanan itu menuju ke pabrik pengolahan logging itu teman-teman, untuk dijadikan pulp and paper teman. Ini saya langsung ikut nyebrang teman-teman, karena kata Pak sopir sebelah saya tadi bilangnya keretanya masih jauh ya. Nah ini gerbang perbatasannya teman-teman, Kabupaten Pali ya. Kita sudah memasuki kawasan Kabupaten Pali. Kita yang ke kiri yang sebelah sana ya, satunya lagi itu ke arah Musirawas, Lubuk Linggau teman-teman. Sedangkan yang lurus itu masuk ke dalam komplek Pertamina. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Oke teman-teman, ini kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke Musirawas teman-teman. Saat ini kita sudah sampai di simpang pintu teman-teman, pertemuan antara jalur biasa ya dengan jalan logging, ini jalur logging teman-teman. Tapi ini nggak jauh ya, nanti di depan di simpang Benakat Minyak itu jalur loggingnya belok ke kiri, kita tetap lurus. Dan buat teman-teman yang baru menemukan video atau channel ini adalah perjalanan lanjutan perjalanan saya dari Prabu Muli menuju ke tempat kerja Musirawas teman-teman. Berangkat tadi pagi ya, setelah sholat subuh itu target sekitar jam 9-an udah sampai di tempat kerja di Musirawas teman-teman. Dan ini tadi habis dari Pendopo, terus ini kita lanjutkan perjalanan dari kawasan Simpang Pintu tadi ya teman-teman. Sekarang kurang lebih jam 7 lewat 10 menit teman-teman. Jadi insya Allah ke Uber lah sampai di tempat kerja saya sekitar jam 10-an ya. Dan road trip ini teman-teman, perjalanan dari Prabu Muli menuju ke Musirawas ini kita melalui jalur yang kalau Diones Channel sebut ini Pralimura teman-teman. Prabu Muli, Pali, Musirawas. Ini dulunya jalur alternatif ya teman-teman, jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Pali dan Musirawas teman-teman. Tapi saat ini udah dipersiapkan untuk jalan lintas ya teman-teman, bukan jalur alternatif lagi, karena beberapa tempat itu sudah di semacam jalan ini udah full ya teman-teman, udah nggak ada jalan tanah lagi. Terus jembatannya ini jembatan yang agak ekstrim itu udah mulai dibangun semua teman-teman. Dan ini salah satu jembatan yang akan kita update perkembangannya teman-teman. Jembatan yang berada di wilayah Desa Benakat Minyak teman-teman, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Nah ini kondisinya saat ini teman-teman. Kita sekarang melewati jembatan daruratnya ya, sementara jembatan yang asli itu sedang dibangun permanen. Nah, sebelumnya jembatannya jembatan besi ya teman-teman. Saat ini sedang dibangun jembatan permanen, itu masih proses pengecoran ya teman-teman. Mudah-mudahan di akhir Desember nanti udah bisa digunakan untuk arus libur Nataru ya teman-teman. Dan nanti kita akan lihat juga update perkembangan pembangunan jembatan di dua titik teman-teman, di jembatan teras sama jembatan air keruh di Cecar ya teman-teman. Itu merupakan jembatan-jembatan ekstrim sebelumnya, tapi saat ini sedang dibangun teman-teman. Melewatin jalur ini teman-teman, antara Desa Benakat Minyak sampai ke Semangus harus
waspada ya, harus tetap berhati-hati karena jalannya berkelok-kelok teman-teman, dan untuk lebarnya juga nggak terlalu lebar, agak sempit ya teman-teman. Apalagi yang teman-teman yang akan menggunakan kendaraan roda 4 itu, kalau di setiap tikungan itu wajib membunyikan klakson ya teman-teman. Takutnya ada kendaraan lain yang selonong boy gitu. Nah, di depan ini ada sebuah jembatan teman-teman, yang sebetulnya nggak ekstrim ya, cuman dia ini turun terus levelnya gitu teman-teman, anjlok gitu ya. Jadi yang rawan itu ketika, nah seperti ini teman-teman, ketika di musim hujan nanti teman-teman, ketika sudah memasuki musim hujan itu airnya itu biasanya naik sampai ke atas jembatan teman-teman. Dan ketika itu terjadi, mau nggak mau teman-teman yang memakai kendaraan roda 4 harus menunggu sampai airnya surut ya, karena memang arusnya deras teman-teman di jembatan tersebut ya. Sedangkan tingginya itu biasanya kalau mobilnya rendah ya, bisa sampai ke kaca pengemudi itu teman-teman. Tapi kalau pengalaman saya kemarin 2 kali itu naik motor ini teman-teman, masih bisa ya, kita warga lokal itu menawarkan jasa penyeberangan, dia pakai rakit gitu teman-teman. Jadi motornya naik ke rakit, kita diantar menyeberang pakai rakit. Tapi kalau kendaraan roda 4 ya mau nggak mau harus nunggu dulu, minimal sampai airnya menyusut dan nggak membahayakan gitu ketika melewatin jembatan tersebut teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, jalannya ini berkelok-kelok. Ini dulu dikenal sebagai rimba Semangus teman-teman, tapi sekarang udah bukan hutan rimba lagi ya, karena kanan kiri ini udah kebun teman-teman, kebun karet ya kebanyakan, tapi beberapa udah ditanami juga kebun sawit teman-teman. Kalau yang tadi itu desa Benakan Minyak, ini yang kita lewatin sekarang ini desa Semangus teman-teman. Masih satu wilayah kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali teman-teman, Penukal Abab, Lematang Ilir. Nah jadi untuk jalurnya ini, jalan dari Pendopo tadi sampai ke sini teman-teman, ke wilayah Semangus ini, lebar jalannya agak sempit ya teman-teman untuk ukuran jalan lintas antar kabupaten. Dan nanti yang agak lebar itu ketika kita melintas di kawasan hutan tanaman industri teman-teman, nanti setelah desa Semangus ini ya, sampai nanti ke arah Cecar sana teman-teman, jalannya udah cor-coran gitu. Nah ini kita udah ada di ujung dari jalan di desa Semangus teman-teman. Jadi di depan itu udah persimpangan dengan jalur logging seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman, jalur yang agak sedikit lebar ya, jalan cor-coran. Itu yang ke kanan itu ke arah Sopa teman-teman, lokasi Pertamina dan juga jalur logging ya. Jadi ini dulu sebelumnya memang jalan untuk logging teman-teman, tapi sekarang nggak tahu statusnya, mungkin sudah diambil alih pemerintah daerah ya. Dan beginilah suasana ketika kita melintas di kawasan hutan tanaman industri teman-teman, milik PT MHP. Di jenis tanaman yang tinggi-tinggi ini teman-teman, namanya pohon eukaliptus ya, yang memang sengaja ditanam untuk pembuatan kertas teman-teman, yang nantinya diolah di PT TEL yang tadi pagi itu sudah kita lewati ya teman-teman. Kalau teman-teman belum nonton di video sebelumnya teman-teman, insya Allah perjalanan ini akan kita bagi menjadi tiga part teman-teman. Jadi insya Allah ini adalah part terakhir menuju ke Musirawas teman-teman.
Sekarang jalannya sudah nyaman teman-teman. Kalau dulu ekstrim, banyak mobil terjebak lumpur di sini ya teman-teman. Tapi sekarang udah kayak jalan tol. Nah, ini kita sampai di depan ini sebuah persimpangan teman-teman, pertigaan ya, yang dikenal dengan Simpang Madu. Karena sejarahnya di sebelah kanan kita ini teman-teman ada sebuah pohon besar yang di sana bersarang lebah madu ya. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Pohonnya udah tumbang seperti itu teman-teman. Dan memang di sini juga selain untuk hewan-hewannya itu yang ada yang langka ya teman-teman, ada gajah Sumatera sama beruang madu teman-teman. Tapi selama saya melintas di sini belum pernah melihat keduanya teman-teman. Dan di depan sana ketemu persimpangan lagi teman-teman. Di sana ada menara 33 ya. Nah, itu menaranya teman-teman di pojok kanan sana ya. Itu menara pandang untuk memantau kondisi kawasan hutan tanaman industri ini teman-teman. Dan penamaan persimpangan ini untuk dulu itu sangat penting teman-teman, karena jalur ini jalannya hampir sama semua ya. Jadi nama persimpangan itu sebagai patokan kita arah mana yang akan kita tuju gitu, dengan kita mengingat nama persimpangan jalannya gitu teman-teman. Dan seperti janji saya tadi teman-teman, ini di depan kita update lagi untuk perkembangan pembangunan jembatan kedua teman-teman. Setelah tadi jembatan di Benakan Minyak, ini kita akan melewatin jembatan teras teman-teman, yang dulunya cukup ekstrim teman-teman jembatan ini ya. Beberapa kali sempat rusak dan diperbaiki, namun sekarang alhamdulillah udah dibangun permanen teman-teman. Nah, itu jembatannya yang ada di depan kita ya, masih dalam proses pembangunan teman-teman. Sekarang kita melewatin jembatan darurat. Selama jembatan itu masih dibangun. Nah, ini jembatan sementaranya teman-teman. Karena baru ya, jadi nyaman aja jembatan ini teman-teman. Itu progresnya mungkin sekitar 80% ya teman-teman. Sama seperti halnya dengan jembatan Benakan Minyak tadi, diharapkan jembatan teras ini bisa nanti digunakan ketika arus liburan Nataru ya teman-teman. Jalur ini memang sepi teman-teman. Jalur ini ramenya ketika musim libur aja, seperti libur akhir tahun atau musim mudik ya, lebaran gitu teman-teman. Jadi kalau selama ini ya memang agak sepi teman-teman. Nah, kurang lebih 10 menit kita dari jembatan teras tadi teman-teman. Di depan ini kita akan melewatin jembatan ketiga yang akan kita update seperti apa pembangunannya teman-teman, progresnya ya. Di depan adalah jembatan Sungai Keruh atau jembatan cecar teman-teman. Jadi untuk jembatan teras dan cecar ini kita udah masuk di wilayah Kabupaten Musirawas teman-teman. Untuk kecamatannya kecamatan BTS Ulu. Nah, itu atasnya itu udah jadi ya teman-teman, tinggal pengecoran ininya aja, akses menuju ke jembatan sama di jembatannya itu kayaknya teman-teman. Nah, ini berbeda dengan jembatan
2 tadi teman-teman, kalau jembatan 2 tadi dibangun di atas jembatan lama teman-teman. Tapi kalau jembatan cecar ini dibangun di tempat yang berbeda ya teman-teman, di sebelah kanannya. Jadi yang kita lewatin ini tadi sebagai jembatan jembatan daruratnya ini memang aslinya itu teman-teman, jembatannya ya, jembatan besinya itu. Dan kenapa dibilang ekstrim ya karena masih jembatan besi teman-teman. Kalau dulu baru dibangun ya bagus ya, tapi sekarang mengkhawatirkan karena kan termakan usia, jadi besinya juga udah banyak yang tengahnya itu banyak yang bolong, atau juga tiang-tiang penyangganya keropos dimakan usia ya, jadi sangat mengkhawatirkan lah ketika kita melintas di situ. Makanya dulu dianjurkan kalau melintas itu antri satu-satu gitu, biar gak terbebani sekali gitu jembatannya gitu. Nah sekarang kita sudah sampai di Cecar teman-teman. Ini adalah di depan itu Simpang Cecar ya teman-teman. Kalau nama desanya ini sih Desa Bangun Jaya teman-teman, tapi biasa dikenal dengan Cecar ya, atau juga SP9 teman-teman. Nah, ini merupakan ibu kotanya Kecamatan BTS Ulu itu teman-teman. Ini kita udah sampai di sini jam 8:17 teman-teman. Dari sini sampai ke tempat lokasi saya kerja itu sekitar 30 menitan teman-teman, yang berada di kecamatan sebelah ya, Kecamatan Sukakarya teman-teman. Dan mungkin nanti videonya sampai sini aja teman-teman, sampai Cecar ya, karena sepertinya ini baterai saya udah mulai lemah ini teman-teman. Jadi daripada nanti nggak keambil videonya, malahan zong ya teman-teman. Jadi nanti kita akhiri di ujung sana teman-teman. Untuk kondisi jalan dari Simpang Cecar ini sampai Simpang Semambang teman-teman, masih banyak lubangnya ya teman-teman. Jadi kalau melintas di sini itu tetap harus hati-hati lah gitu teman-teman. Sudah ada perbaikannya teman-teman, tapi yang enggak seluruhnya ya. Tetap di beberapa titik itu masih banyak lubangnya gitu teman-teman. Dan nanti kalau di musim hujan itu harus lebih waspada lagi, karena lubangnya nggak kelihatan, ketutup sama air ya. Nah seperti ini udah diperbaiki teman-teman, udah ditambal tapi sebagian ya, nggak seluruhnya gitu. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di ujung di Desa Bangun Jaya atau Cecar ini ya teman-teman. Jadi videonya saya akhiri sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang masih terus support channel ini dan nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang belum nonton video 1 dan 2 bisa ditonton, insya Allah linknya nanti saya cantumin di deskripsi ya teman-teman. Saya pamit undur diri teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.